Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Om di sana Om? Jelas. Terima kasih. Wih, nah kalau belum tahu ya kan, ini mungkin ada banyak banget nih anak-anak HFCI dari Sabang sampai Merauke. Nah kita bicara dengan Om James ya kan. Om James ini salah satu ya ujung tombaknya HSFCI deh. Yang kemungkinan biasanya anak-anak member HSFCI dari Sabang sampai Merauke biasanya nggak kenal. Kalau nggak kenal jangan ngaku anak HFCI ya nih. Om James, boleh dong memperkenalkan diri Om James dan sebelahnya juga boleh. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya James, biasa dipanggil di FCI dengan BJ. Di sini saya ditemani sama penasehat. Karena kebetulan sekjen kita Om Rio sedang berhalangan karena adiknya menikah. Jadi ditemani oleh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Kang Semi dari HSFCI Bogor dan berkesempatan ngoprek bareng Honda Community bersama Presiden HSFCI Indonesia. Wih, Laila, gue demen nih, meriah banget nih. Berarti lagi di Bogor ya posisinya ya nih? Posisi lagi di Cibubur Bogor. Cibuburnya, aduh lagi dingin-dinginnya tuh Om. Pantes minta ditemenin. Ternyata ya, biar anget ruangannya, biar anget gitu. Om James, boleh tahu nih Om James di HSFC itu sebagai apa? Terus habis itu boleh dari kapan sih sejarahnya Om James di HSFCI? Oke, terima kasih. Saya di FCI sementara ini dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Nasional periode 2018-2020. Untuk di FCI itu sudah sekitar 7 tahun. Wow, lama juga ya. Magnificent Seven. FCI ini berdiri pertama kali itu awal sejarahnya dari tanggal 16 Desember 2012, di mana kita memakai varian terbaru dari Honda yaitu Honda CB 150R. Kita ngambil SPK-nya, pemesanannya itu di Parkir Timur Senayan pada tanggal 16 Desember 2012. Di situ para founder kita bertemu sekitar 5 orang. Di situ masih dulu masih BlackBerry Messenger kan. Oh, BBM. Grup BBM mulai pertama kali bertemu Kopdar itu pada tanggal 8 Februari. Di bulan 8 Februari kita bertemu Kopdar pertama kali di Senayan, diikuti sama 15 motor. 15 motor R. Di situ untuk mempererat persaudaraan, kita melakukan touring pertama pada tanggal 2 Maret ke Cibodas. Sambil membicarakan bagaimana kalau kita membentuk suatu wadah atas nama di dalam Honda komunitas dengan nama Honda Street Fighter Club Indonesia. Baru terbentuk ADART-nya itu tanggal tanggal 6 April. 6 April 2013. Makanya itu kita canangkan sebagai hari lahir Honda Street Fighter Club Indonesia. Waduh, padahal kalau misalnya bagus tuh ya Om, katanya pertemuannya itu tanggal 12, bulan 12, 2012 ya. Iya, untung nggak kiamat waktu itu ya. Lalu kita daftar ke Honda atau dideklarasikan nama Honda di Tiga Raksa Tangerang pada tanggal 28 Aprilnya di acara Honda Racing. Oh iya, Honda Racing. Deklarasikan di situ Honda Street Fighter Club Indonesia. Itu sejarah berdirinya HSFCI. Berarti panjang juga ya, dari cuma 15 motor yang datang touring, habis itu dibentuk ADART-nya sampailah akhirnya terbentuk HSFCI. Aduh, beribet banget nih ngomong. Maklum Om, lagi dingin. Tapi maskernya kece juga ya. Maskernya gokil juga ya, HSFCI banget ya kan. Salah satu apresiasi
kita sebagai pengurus nasional kepada member-member di seluruh Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang menjadi pandemi di Indonesia gitu. Oke, luar biasa, apresiasi banget nih buat anak-anak HFCI. Nah, Om, itu dari tadi hadir Palembang, Pacitan, Om Pres, Pak Pres, wede. Nggak bisa dibalas satu-satu ya bro, bentar ya bro. Bukannya kita nggak mau nyapa nih ya kan. Lihat nih penontonnya aja tuh, lihat di atas tuh ada 140-an viewers, wow luar biasa nih. Nah, ada Pak Sigit juga dong. Wah, Pak Sigit hadir juga nih dari Jakarta nih. Wah, pasti kenal juga deh dengan Pak Sigit ya. Pak Bandar, biasanya dia kalau itu biasa ngasih duit Pak waktu kuis gitu. Bos Aing nih, Bos Aing. Oke, Om, biasanya kalau misalnya, ini kan tadi ngebahas tentang pandemi ya kan. Nah, sekarang kan udah new normal nih kan. Kegiatan HSFCI sekarang itu ngapain aja, Om? Ya, sebagian besar di wilayah Indonesia, HSFCI dengan 194 member di daerah atau klub di daerah sudah melakukan kopi darat atau kopdar. Tapi kita tetap menetapkan protap daripada COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah harus dijalankan di HFCI di daerah. Contohnya social distancing, selalu memakai masker pada saat kopdar. Seperti itu yang bisa kita lakukan di saat ini. Oh, tetap hashtagnya Honda ya, cari aman. Nah, luar biasa ya, walaupun kangen ya kan, tapi tetap protap keamanan tetap dijalankan, luar biasa, pertahankan ya Om. Nah, ngebahas tadi kan kita opening saya ngebahas nih tentang adanya Jambore Nasional atau Jamnas ya kan. Nah, sebenarnya Jamnas itu dari kapan sih? Terus tahun ini gimana rencana Jamnasnya Om? Ya, kita ini Jamnas ketiga ya. Kemarin sempat kita sudah bentuk panitia, kita sudah tetapkan tanggalnya dan tempatnya di Buperta Cibubur, tetapi ternyata situasi kondisi mengatakan lain. Perizinan kita tidak bisa dikeluarkan karena sudah mulai yaitu tadi pandemi COVID. Sebenarnya kita undur sampai dengan tanggal bulan Agustus ini, tanggal 15 Agustus. Kemarin juga terus gimana tuh? Ya tetap di Buperta Cibubur. Karena kita sudah kontak tempat itu. Nah, kemarin pihak Buperta juga sudah menghubungi saya. Ya tetap saya tanya bagaimana dengan perizinannya. Nah, mereka juga angkat tangan. Akhirnya kita tetap open buat sewa tempat di sana, diberi kebebasan untuk sampai pandemi ini berlalu atau untuk tahun depannya tetap kita diberikan wewenang untuk Jamnas di Buperta Cibubur. Semoga ya bisa terlaksana ya, amin ya. Tapi saya dengar ada cerita nih dari HSFCI Jakarta nih, katanya Om James pernah naik pesawat ke acara Jamnas ya kan, udah gitu kelaparan. Nah, udah pas kelaparan pengen makan Indomie ya kan, makan pop mie ya. Nah, udah gitu cerita lucunya kalau nggak salah jadi nggak, tapi pas apa gitu nggak jadi mesen mie-nya, itu kenapa Om? Ya sebenarnya kita nggak lapar, tapi kalau di pesawat itu kan ada satu orang pesen pop mie, satu cabin kecium baunya. Oh iya, semuanya ya kan berbagi bau ya. Kita mau pesan ternyata bangku-bangku lain pesen, jadi pramugarinya sibuk sampai akhirnya cuma 1 jam sudah waktunya kita ini kan landing dan tidak jadi memesan itu. Itu aja sih pop mie, satu cabin semua buka. Wah gitu. Tapi kenapa nggak jadi Om? Harusnya tinggal itu dong ambil gitu. Atau kenapa itu nggak jadi Om? Ya karena sudah satu cabin memesan semua ya, pramugarinya sibuk. Pada saat kita mau pesan tuh waktunya dia landing. Oh gitu. Wow, punya cerita unik ya waktu Jamnas ya, apalagi pas turun pesawat juga ada cerita lucu katanya ya. Itu kan apa tuh cerita lucunya dong? Ternyata salah satu member kita itu bekerja di bandara. Oh, terus? Bekerja di bandara, jadi dia naik ke atas pesawat, langsung ngambil barang-barang kita. Kita bingung kan, ini siapa ini orang? Langsung diserobot barangnya ya? Disangka mau maling ya?
langsung bilang, Pak, tenang Pak, saya member ASFPI, saya bekerja di mana, saya telah mempersiapkan jalan buat Bapak. Gitu. Wah, itu luar biasa sekali ya. Oh, ternyata dia member. Iya, di sana kita dijemput. Tidak ada kesalahan. Ada salah paham ya. Habisan sih pakai baju bandara sih. Kan kita nggak tahu ya kan. Aduh. Nah, kalau nggak salah Jamnas kan biasa diundur tanggal 15 nih, ya kan Agustus. Tadi Pak Sigit langsung japri katanya pas banget ulang tahun gue tuh. Emang lo dibisikin sama Bang Denmas gitu. Oh gitu. Pengen banget diucapin gitu loh. Lo nggak tahu ya, itu sampai dibikinin lomba ya kan, lomba ucapan selamat ulang tahun. Boleh nanti kita langsung upload. Aduh emang gak ada akhlaknya dah. Nah, kalau Jambore yang itu udah ketiga ya, dan pasti berkesan tiga-tiganya ya. Tinggal nih yang Jambore di Cibubur ya, masih ketar-ketir juga kita ya, nungguin gimana perizinannya ya. Tapi pasti ya semua member dari Sabang sampai Merauke berharap itu tetap berlangsung ya Om. Amin. Nah, kalau misalnya berlangsung nih ya kan kita nggak tahu nih sebenarnya member HSFCI dari Sabang sampai Merauke itu kisaran berapa sih Om? Member kita kan ada 194. Sementara itu member yang kita data kemarin sudah hampir 4.500 itu yang aktif. Terbukti dari pemesanan masker yang kita berikan kepada member seluruh Indonesia. Kita kemarin untuk sampai kloter keempat aja itu sudah hampir 4.700 masker yang kita berikan. Itu luar biasa ya, itu aja terhitung dari masker ya, apalagi yang kayak calon anggota kayak gitu. Wow. Itu kalau boleh tahu udah maksudnya kalau misalnya kalau beberapa klub ada chapter ya kan. Kalau HSFC kayak gimana tuh? Kita sebenarnya kalau chapter itu kita hampir menyamai seperti chapter ya. Karena bagi kita, jika Anda ingin membuka AFCI di daerah dan daerah-daerah sekitarnya mendukung atau mensupport, walaupun itu di tingkat kabupaten atau kecamatan, tetap karena yang kita pandang itu dari persaudaraan. Wah, brotherhood. Ya, jika mereka ingin menjadi saudara bagi atau bagian daripada kita, kenapa tidak? Itu selalu kita rangkum dan kita buka, gitu. Ya kan, no limit for brotherhood ya kan. Wah, tapi kalau nggak salah ini kalau mau tahu nih tagline-nya HSFC cukup panjang ya kan. Gue nggak hafal. Wi apa gitu depannya tuh. Pernah tuh kan saya mau ngambil video nih ya kan. Ayo yel atau nggak tagline-nya. Dia panjang juga ya. Coba Om, tagline-nya apa sih Om? Ya. We ride together, we are proud forever. We ride together, we proud. Apa tadi? We are proud forever. Wah, luar biasa. Nah, itu maksud slogannya itu apa sih Om? Ya itu pertama kali dari mulai terbentuknya ASFCI. Pada saat kita kopdar pertama di tanggal 2 Februari, kita seperti melakukan touring pertama kan di bulan Maretnya itu. Nah di situ akhirnya kita membentuk lah kenapa kita bisa jalan bareng gitu. Ya itu motonya kita di situ mulai terbentuknya ya. Siapa nih pelopor tagline-nya nih? Kita pengen tahu nih siapa pelopor tagline-nya nih. Tagline-nya itu pertama kali pelopornya itu ada senior kita atau founder kita dari mulai Bang Denmas sampai dengan Om Jum. Itu dah. Wow, luar biasa ya. Biasanya ini anak-anak Jaksel nih yang bikin nih. Ya kan, which is literally gitu. Aduh, bener-bener. Nah, kalau misalnya, iya, gue mau ingetin nih para penonton nih. Wow, luar biasa ya. Ini 182 nih, top rekor nih untuk HFCI, luar biasa nih. Wah, thank you nih member-membernya nih udah aktif nih. Nah, kalau misalnya di HSFCI itu cara daftarnya gimana sih Om? Terus habis itu apa yang didapat bagi mungkin Caang atau membernya kalau masuk ke klub HSFCI? Ya, mungkin bisa dijawab. Yang pertama, yang paling dasar harus punya motor CB 150R dulu. Oh ya. Bener dong, bener. Kita juga bisa mengenal apa yang akan kita geluti dalam hobi yang sama.
ya kan? Kita bergabung tapi berbeda pola pikir tentang motor yang akan kita kendarai itu sangat sulit. Yang kedua adalah bukti bahwa dia merindukan arti persaudaraan. Jadi motor itu akan kita gunakan sebagai sarana silaturahmi sesama pengguna CB 150R, secara khusus keluarga Honda Street Fighter Club Indonesia. Tentu dengan pengguna CB 150R lainnya pun kita tetap menjadi saudara. Nah, yang ketiga, kita harus memenuhi standar ya Kepolisian Republik Indonesia, yaitu memiliki SIM dan juga memiliki kendaraan yang benar-benar memenuhi syarat berlalu lintas di negara tercinta Indonesia ini. Oh, mantap. Kita juga diminta memiliki keseriusan dalam berorganisasi dalam wadah keluarga. Dalam arti di organisasi Honda Street Fighter Club Indonesia ini, kekeluargaan adalah asas kita. Sehingga kita tidak ada memandang senior maupun junior, baik itu yang baru maupun yang lama, motor Honda CB lama maupun CB baru. Yang penting jiwa saudaranya sudah ada, kita mulai guyup, kita perkuat ke dalam, kita berkarya keluar, sehingga kita membawa nilai-nilai persaudaraan bukan hanya milik HSFCI, tapi milik seluruh pengguna roda 2 Indonesia. Wah, luar biasa. Sumpah ya, itu gue merinding loh. Gitu Bang. Keren, luar biasa konsepnya. Jadi intinya kalau lu mau masuk ke rumah, lu harus tahu dulu, lu sama-sama ngebangun rumahnya, jangan ngerusakin rumahnya, pondasinya didiriin dulu dengan baik ya. Wow, pertahankan Om. Kayaknya, nah terbukti sih ya dengan para penonton yang segini nih ya kan. Wah, ini terbukti banget kalau misalnya anak-anak HSFCI kekeluargaan banget ya di sini ya. Wow, makanya Jambore Nasional tolong diadakan. Itu komen di bawah udah banyak banget nih. Yang di bawah tuh nanyain tuh ada yang Jambore ya kan. Habis itu ada juga, pokoknya ditunggu nih. Kayaknya presiden kita ya Om James tuh sangat famous ya di HSFCI ya, maksudnya bisa ngerangkul gitu ya. Nah, tips dan triknya dong Om, bisa ngerangkul seribuan orang itu kayak gimana sih? Ya kalau bagi saya sih itu, kita berbicara dari hati aja. Dimana kita kalau sudah masuk ke dalam keluarga besar HSFCI, di situ hati kita ada di dalam itu. Jadi otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, walaupun maaf ya tidak digaji atau tidak menghasilkan uang, tapi kalau sudah hati yang berbicara melalui hobi, itu tidak ada yang namanya harga atau tidak ada yang namanya capek atau tidak ada yang namanya apa-apa. Yang ada tuh kesenangan, nambah saudara. Yang terakhir ya itu, kita guyup bersama, itu aja. Oh, mantap. Jadi intinya passion ya, from your heart. Asik. Wah, lama-lama gue jadi anak Jaksel nih. Aduh, liar aing teh ngomong begitu. Aduh. Jadi intinya udah pusing, di jalan udah pusing, di rumah udah pusing, di klub harusnya udah menikmatin persaudaraan yang baru yang kita bentuk sama-sama. Karena setiap orang pasti berkomunitas dan semakin berkomunitasnya bagus, biasanya dia akan cinta dengan motornya. Gitu, dan teman-temannya udah pasti. Mana nih, kita kan di bulan Agustus biasanya ada touring kemerdekaan. Tadi kan udah ngebahas tentang Jamnas ya kan. Sebenarnya ada nggak sih acara-acara yang gara-gara pandemik ini jadi nggak jadi atau postpone gitu? Ya banyak sih sebenarnya yang nggak jadi. Dari mulai tingkat nasional sampai dengan ke daerah-daerah atau acara-acara internal di daerah. Tapi kita tetap kasih support ke semua daerah dan kita tetap garis bawahi masalah protap COVID itu. Jadi apapun yang dibuat di daerah selama itu masih sejalan dengan program pemerintah masalah COVID ini, kita tetap support. Ditambah lagi memang seperti touring kemerdekaan ya. Kalau mereka mengadakan lokalan di tiap daerahnya nggak apa-apa. Yang penting semuanya kita bisa pantau, kita bisa kasih support, dan kembali lagi apa? Ya kita rayakan kemerdekaan ini bersama-sama. Itu aja sih. Cakep. Biasanya nih anak-anak HSFCI, apalagi gue kenal sama HSFCI Jakarta ya kan. Pokoknya kalau 17-an dia tempat ngibarnya keren-keren sih.
Aduh, iya Om. Kalau misalnya nanti kan ada, boleh nih ya, gue diingetin nih, boleh nih anak-anak yang udah lagi pada nonton silahkan bertanya karena 3 pertanyaan terbaik dapat hadiah 300.000 masing-masing, 100.000 rupiah. Kapan lagi ya kan nonton, nanya, terus udah gitu dapat hadiah. Lumayan kan buat jalan ke Jamnas. Bisa banget ya. Kalau misalnya program yang selama ini kita kan namanya di Honda Community punya HCID ya kan. Nah, bagaimana HSFCI menanggapi HCID yang sekarang ini Om? Ya, mungkin boleh Honda Corsa ya. Ya itu. Jadi itu kan sebenarnya data dari Honda Makers Day kemarin ya. Iya, udah mulai itu. Mungkin untuk kalau kedepannya kurang berjalan gara-gara COVID ini kali ya. Iya, harusnya poinnya bertambah terus. Tapi tenang, ada yang namanya Honda CBR Challenge tuh di aplikasi Wheel of Hondanya yang mainin game tuh, itu dapat poin HCID juga. Nah, lomba-lomba foto juga dapat poin HCID. Siapa tahu Om James ngincer Arai atau enggak Sena gitu. Nah, terus anak-anaknya udah pada gunain semua atau masih ada yang belum mengerti cara mendaftarnya, menggunakannya? Ya, sebagian sih sudah menggunakan. Kemarin juga sempat Kota Manado ya, gitu. Manado. Kota Manado juga sempat ini yang mengadakan apa yang pernah disampaikan oleh HCID itu untuk menjadi teladan di kompetisi internal kita di dalam era pandemi ini gitu loh. Dengan mengadakan pertandingan antar pengguna CB 150R secara khusus HSFCI Indonesia dan akan ada gelombang 2. Terima kasih loh inspirasinya Honda. Sama-sama. Kita simbiosis mutualisme ya. Nah, kalau misalnya kita kan biasanya anak-anak di komunitas HFCI itu kan suka foto-foto. Nah, kita juga ada challenge nih Om, hadiahnya jutaan rupiah. Nah, untuk foto kalender itu total hadiahnya 20 juta rupiah. Pada ikutan nggak sih sebenarnya Om? Ya sebagian sih udah ada ya. Mungkin inspirasi Honda selalu mendaratnya ke perwilayah. Beberapa daerah di HSFCI Indonesia menciptakan dan membuat kalender, ya kan. Cuman mungkin keberanian untuk tampil di ajang seluruh pengguna Honda yang di prakarsai oleh Honda akan kita improve kepada teman-teman di daerah. Yuk berani kita main juga di sana gitu. Siapa tahu kita dapat kan. Nah, bener harusnya begitu ya. Maksudnya nggak harus di orang-orang yang di kota aja, daerah-daerah juga harusnya merata ya Om. Ya. Oke, buat chat. Nah, kalau kayak gitu kan nanti biar rame nih. Apalagi ada frame juga, foto frame tuh kayak ABD yang ke-10 tuh, Pangandaran. Kita ada foto frame juga. Di-download Om, terus di-upload di sosmednya. Wah, keren tuh. Frame-nya keren Om, yang ada merah putihnya gitu. Dan itu hadiahnya untuk satu orang pemenang tuh 200.000 sama poin HCID itu 45. Wah, mantep kan? Cuma upload foto doang, ya kan? Udah gitu, kalau beruntung dapat hadiah juga. Pokoknya di Honda Community hadiah tuh terus mengalir gitu. Nah, Om, ada pengalaman lucu juga nih kayaknya di Jamnas nih. Kalau kita ngebahas tentang kafe selir, ya. Kafe selir apa sih tuh, Om? Kafe selir, itu yang punya anak Jawa kayaknya off the record ya Bang ya. Itu ada yang nanya gitu ya kan. Nih, ada tentang kafe selir apa ini ya kan? Ini ownernya. Wah, udah banyak nih. Wah, udah ada banyak pertanyaan nih. Silakan kalau mau nanya-nanya kita open sesi tanya jawab dengan Pak Pres dan juga asisten yang paling kece-nya nih kan. Wah, gila. Khas orang Bogor banget ya kan. Untung nggak bawa senter Bang. Off the record itu juga off the record. Off the record.
Aduh, banyak banget nih. Oh, pertanyaannya kita bacain dulu ya, satu-satu ya. Nah, Ya. ini dari Mila Ramdhani. Pendiri HSFCI yang pertama kali siapa, Om? Ya. Pendirinya itu dari 5 orang itu. Jadi ada namanya Om Jum. Om Jum tadi ya, yang tagline ya. Ada gitu, ada namanya Bang Denmas. Bang Denmas. Bang Buyung. Bang Dan Buyung. ada 3 orang lagi yang sudah tidak aktif, tapi tetap kalau ada kita acara AFCI tetap kita undang untuk datang di situ. Makanya, dan itu tersebar di se-Jabodetabek. Luar biasa ya. Jadi tersebar semua di Jabodetabek ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wow, ini pertanyaan dari HSFCI Jakarta nih. Yogo_HSFCI Jakarta 088. Tanya dong, siapakah pembuat logo pertama kali HSFCI dan apakah logo HSFCI yang sekarang ini adalah logo yang pertama? Oke, kebetulan saya orang Bogor ya. Awalnya itu masih kumpul-kumpul, lalu ada obrolan di antara perintis dan pendiri. Coba meminta tolong dan bantuan dari salah satu member Bogor yang bernama Fahmi. Beliau sekarang sibuk dengan keluarga. Nah, dari situlah lahir dan tercipta logo HSFCI dan kemudian dikembangkan menjadi yang seindah ini dengan adanya pulau-pulau Indonesia. Awalnya mungkin gitu. Nah, tetap kita masih mengingat dan menghargai walaupun beliau sudah memiliki kesibukan dalam keluarga. Itu awalnya. Jadi tadi juga ada yang nanya nih dari Yegus Wanda, Bang, filosofi lambang HSFCI Nusantara. Wow, gimana tuh? Berat juga pertanyaannya, filosofi cuy. Wow, anak-anak member kalian luar biasa ya, berat juga ya. Itu dari gambar Pulau Indonesia-nya sudah bisa kita tebak ya kalau kita ingin mencari saudara dari Sabang sampai Merauke, gitu. Okay. Kalau buat saya keduanya itu menambahkan kalau kita tetap berinovasi atau kita tetap merangkul atau kita tetap menaungi sesama pengguna Honda CB 150R ke Indonesia. Kalau tralisnya itu ciri khas daripada Honda CB 150R ya, chasis tralisnya. Sasisnya tralis, betul. Ya. Jadi begitu. Ya, itu umum aja sih selamanya gitu. Biasanya tapi, itu yang ditanyakan pada saat pelantikan anggota itu. Pertanyaan pelantikan ternyata. Lu nyari bocoran ya? Waduh, ternyata ya kan nyari bocoran pemirsa. Aduh, bocorannya ketahuan di sini dong. Waduh, ini ada pertanyaan dari Bung Karel. Tanya dong Pak Pres, gimana biar ego atas nama klub nggak jadi gesekan antar klub? Share dong Pak Pres. Ya sih sebenarnya pertanyaannya benar ya. Kita tidak membandingkan ataupun melebih-lebihkan atau mengurangi sesama pengguna sampai kita sedulur seaspal ya, kita punya metode sedulur seaspal. Jadi nggak ada yang merasa saya lebih hebat atau dia lebih hebat atau dia di bawah kita, atau kita tetap saudara. Brotherhood itu tidak sebatas di stiker, tapi tetap kita mesti gunakan atau tetap kita mesti rangkul semua komunitas atau klub motor yang ada atau yang kita kenal. Itu aja sih, tidak ada yang lebih hebat atau tidak ada yang lebih kurang dari kita gitu. Sama semuanya, luar biasa, mantap nih. Keluarga, konsepnya back to family, udah kayak itu ya, Fast and Furious ya. Nih Om Jamesnya Dominic nih, Toretto nih. Cuma bedanya nggak botak aja. Nah, pertanyaan lagi nih. Wah, ini berat-berat nih pertanyaan dari member-member Anda ya. Dari Agustinus_SRVYR. Om, apa boleh kita di wilayah kota sedikit inovasi, sedikit merubah nama dan fungsi struktur organisasi sesuai dengan kondisi di wilayah kita? Itu biasanya kita kasih kebebasan di dalam anggaran rumah tangganya setiap daerah. Karena kenapa? Setiap daerah itu berbeda dari mulai adat istiadat sampai dengan kebudayaannya. Kita kasih kebebasan mereka untuk mengatur anggaran rumah tangganya sendiri masing-masing. Contohnya seperti itu yang tadi ditanyakan.
misalnya ada satu daerah dalam merangkul calon anggota mempunyai persyaratan 1, 2, 3 misalnya, tapi di daerah lain tidak ada persyaratan itu kita kasih kebebasan. Tetapi kalau anggaran dasar harus sama di setiap daerah gitu. Itu patokannya ya. Anggaran rumah tangga boleh berbeda-beda karena tergantung dari situasi kondisi yang ada di daerah itu, termasuk adat istiadat dan kebudayaannya. Fleksibel ya ternyata ya. Nggak terlalu kaku kayak kanebo kering. Ya. Nah, berarti boleh aja nih brother. Nah, tadi menyinggung tentang HSFCI ya kan, yang ke daerah atau orang-orang daerahnya. Sebenarnya ada pertanyaan dari Tirta Rahardian. Di Indonesia ada berapa HSFCI Pak Pres? Ada 194 daerah yang sudah menjadi keluarga. Wow, Ya. 194. Itu paling ujung ke ujungnya apa tuh Pak Pres? Dari ujung AFC mana, dari ujung lagi HSFCI mana? Aceh sampai dengan AFCI Papua, Jayapura. Aceh sampai Papua. Wow, aduh, jadi pengen ke 0 km nih. Wah, Pak Pres jangan-jangan udah nih 0 km udah punya sertifikat nih jangan-jangan nih. Ayo 0 km tentu saya. Iya. Siapa tahu ntar bisa ke sana bareng-bareng membernya ya kan, touring besar ya kan after Covid ya. Wah, amin. Nah, memang ada beberapa rencana kita yang ya terkendala Covid ini jadi otomatis cancel. Salah satunya touring ke Sulawesi sama Sumatera 0 km gitu. Gitu. Nah, ada lagi nih pertanyaan ketinggalan nih dari Anggit HSFCI. Bagaimana proses terbentuknya lambang HFCI? Wah, emang ada prosesnya ya awal-awal ya? Itu ada perdebatan kah dari awal-awal logo itu muncul? Sebenarnya sih enggak ya. Kita aja. kasih kebebasan ke Bro Fahmi dulu HFCI Bogor untuk membuat atau ya itu menurut pesanan para founder. Ya, jadi berdangkat dari kebersamaan, lalu adanya kerinduan serta adanya identitas di dalam logo itu, bahwa motor kita itu ciri khasnya teralis gitu. Jadi tetap kita menghargai dan menghormati ide-ide para pendiri. Tentu kita tidak melupakan identitas kendaraan yang kita pakai, sehingga begitu ngelihat teralis orang bisa tahu, oh ini anak CB ya 150R gitu. Hanya CB 150R yang punya teralis kinclong gitu. Oh, makanya itu jadi ciri khas ya. Biar itu ketahuan, oh ini gua banget ini loh. Wede. Nah, ini ada pertanyaan dari Ihsan Rifai 20. Nanya dong, Bang, kapan ada agenda touring HSFCI Sejabodetabek di support Honda Community? Boleh buat seluruh teman daerah juga. Waduh, pertanyaannya balik ke gua ini. Aduh ya, nanti ya kalau itu lu jadi nanya gua, lu nggak jadi nanyanya Pak Pres gitu. Pak Sigit. Iya, Bandar komen di bawah ini Bandar. Aduh, Bandar. Tapi semoga ntar kita bisa muncul event-event yang baru, karena sekarang untuk mengadakan suatu event kita tuh serba salah Om. Diadain salah, nggak diadain salah. Maksudnya kita pengen ngadain netizen hujat ya kan, kalau nggak diadain member kita ngehujat. Betul. Iya, makanya tetap cari aman lah, gimana biar gampangnya ya kan. Nah, makanya tunggu aja info-infonya. Makanya nih untuk lo anggota HSFCI harus follow nih HFCI official dari Sabang sampai Merauke. Ini banyak nih yang nonton. Ya masa followersnya masih 2.000-an, masih 3.000-an, harus sampai 10.000 dong followersnya dong. Tapi kalau di Facebook rame ya. Biasa kalau Facebook emang maksudnya lebih banyak main di Facebook ya daripada Instagram ya. Masih kaku kali ya Instagram ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Wow, banyak sekali nih pertanyaannya nih. Dari waduh, pertanyaannya nggak kebaca nih. Mau nanya, kalau yang bawa bendera merah putih pas satu dekade HBD siapa Om, dari HSCI mana? Wow, adakah? Dari Cimahi ya? Ya betul.
Oke, luar biasa. Terus, nah nih pertanyaannya lagi nih. Wah, nih silakan dijawab. Lagu nasional HSMCI siapa yang buat Om James? Wow, ada. Serius, ada lagu nasional ya? Nasional ini. Jadi yang buat Bro Yamika. Yamika itu salah satu bisa dibilang artisnya HSMCI dan kita sangat menghargai Insan seni lah. ya insan seni yang ada di HSMCI yang juga menyukai, selain menyukai dunia seni juga menyukai dunia otomotif. Nah, kita otomotif dan seni. Ya, betul. Dan kita sangat menghargai sampai kemarin pada saat Kopdar Gap yang diadakan di Medan buat Pemda Sumatera Utara, kita memberikan penghargaan kepada beliau. Apresiasi. Wah, luar biasa. Boleh kali ntar tuh dinyanyiin ya. Aduh, nggak bawa alat musik nih. Kalau alat musik ya kan kayak Mbah ya kan waktu itu nyanyi lu beneran lu waktu live Instagram. Waduh, pasti lagunya ngena banget di hati ya para bikers HSCI ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Palembang nih. Nah, Om mau tanya gimana caranya menumbuhkan jiwa persaudaraan kepada anggota atau calon anggota yang mau bergabung? Wah, gimana tuh Om? Yang pertama, satu, kalau mereka datang, ada prinsip yang kita tanamkan. Orang yang kita kenal, mau kita jadiin saudara. Apalagi orang yang kita kenal. Otomatis mereka adalah orang yang benar-benar pengen jadi saudara kita. Sekali lagi garis besar ya. Orang yang tidak kita kenal aja mau kita jadiin saudara. Apalagi orang yang datang menjadi saudara. Masa kita nggak mau ngakui dia saudara? Nah, di situ rasa kebersamaan, kita tanamkan kepedulian, dan kita nggak pernah lihat strata sosial, ekonomi, kerja nggak kerja, bensinnya ada atau kosong tuh tangki. Yang penting kita yakinkan bahwa suatu hari kelak mereka bisa menularkan ini kepada gabung di HSMCI. Coba lu jalani dulu, lalu 3 bulan kemudian lu cek deh DNA lu HSMCI bukan? Wah, DNA dong, gila sampai dalam-dalam lu, luar biasa. Benar-benar kayaknya udah tertanam banget ya. Wow, berat nih suhu dari Bogor nih. Oke, nah ada lagi nih. Wah, nih cakep nih pertanyaannya dari Dwi Jayanto. Mau nanya bagaimana tips ngumpul sesama anggota HSFCI di masa pandemi. Tadi di awal udah dijelasin nih. Mungkin ada yang lebih dari itu, Om. Ya, tetap kita selalu info ke tiap daerah yang telah melakukan kopdar darat atau kopdar, entah itu di malam Sabtu, di hari Jumat, atau enggak di hari Sabtu di malam Minggu ya. Tetap menjaga jarak pada saat kopdar. Yang kedua, kenakan masker. Yang ketiga, dalam forum, yaitu tetap disisipkan protap daripada COVID-19. Pakai masker tuh di hidung, bukan di sini ya. Kalau ada yang ngobrol di sini, udah gitu kita kan pakai masker, pas batuk dibuka, lalu mau teteringin virus. Kadang-kadang begitu Om, lagi kopdar ya kan, pas ngobrol ya kan, ditaruh di ini, di apa tuh, di dagu ya kan, pas lagi diem dipakai. Ya kan? Ada yang begitu. Namanya grup WA. Grup WA itu ada yang skalanya nasional. Disitulah menjadi ajang kita silaturahmi. Dengan teknologi sekarang ada yang menggunakan Zoom. Kita melakukan meeting. Entah itu mereka dari kopdarannya ataupun dari tempat tidurnya, ya kan, sambil santai-santai. Juga ada lomba-lomba beberapa waktu kemarin, lomba pertandingan boleh dikatakan permainan online. Kali adakah jodoh saya di daerah sana? Nah, itu jadi mempererat tali. Oke, kan cari jodoh bisa juga ya di klub ya. Aduh, biasanya kalau nyari jodoh di klub itu kan anak-anak klub jago cornering ya tuh, tikungannya tajam biasanya. Gimana jago cornering itu?
Tikung terus. Tikung, bawa satu cewek ya kan, besoknya itu udah dicari-cari ini namanya ceweknya siapa gitu. Terus jahatnya nih kalau kita bawa cewek ke emang ada mulut-mulut nggak ada akhlak yang begitu. Apa? Kemarin Ada. Yang kan yang ada jadi perselisihan di situ habis pulang kopdar. Aduh, emang nih parah. Ini nih harus didengerin requestnya nih. Bukan dari saya, ini dari member Bapak ini dari member Bapak ini. Gimana? Refnya aja Pak, refnya aja. Honda Street Fire Klub Indonesia melangkah bersama. Jajah Indah Pertiwi. Waduh, iya kalau satu album biasanya bayarannya mahal ya, jadi cukup segitu aja ya. Aduh, jarang-jarang kan live langsung dengar suara Pak Pres kan, wah. Nah, Pak Pres, ada lagi nih pertanyaan nih, wah banyak banget asli nih. Ini nih ada pertanyaan juga agak menggelitik nih. Lu gimana tuh? Apaan? Sebenarnya itu dari bulan Mei itu sudah kita canangkan Munas ya. Tetapi ya itu kembali lagi kemarin lewat Zoom meeting para kepala Pengda seluruh Indonesia atau Pengda-Pengda di FCI, ada 19 Pengda di kita. Sebagian besar kasih masukan atau kita voting, ternyata tidak bisa melakukan Munas di saat-saat seperti ini. Jadi begitu. Sebenarnya itu saya bilang kemarin seperti dalam bagian masker segala macam gitu ya. Sebenarnya kan udah masa jabatan saya udah habis. Tapi kalau kita paksakan Munas di masa-masa seperti ini dengan kondisi yang ada tidak bisa datang kemari, mesti tes swab dulu, segala macam itu agak ribet ya. Itu. Jadi kita kasih akhirnya semua voting dari para Kapengda seluruh Indonesia ya udah Pak Pres tetap berjalan Pak Pres ini malah mereka meminta saya untuk tetap update atau tetap eksis walaupun sudah masa jabatan saya sudah habis. Ya itu yang saya bilang tadi, kalau memang sudah hati yang berbicara, apapun yang kita buat untuk klub kita anggap itu benar kekeluargaan yang tinggi, rasa kekeluargaan yang tinggi gitu. Oh gitu, jadi ditunggu aja ya. Intinya kalau udah waktunya kita, siapa sih yang gak mau ngumpul ya, makanya tetap cari aman dulu. Pokoknya kalau udah misalnya pemerintah udah aman nih semua, gas kemana aja juga hayu meluncur gitu. Ini ada pertanyaan bagus juga nih, silakan Om. Pelatihan safety riding nih, wah gimana nih anak-anak HSFC ini? Sebagai salah satu contoh, standar untuk masuk klub HSFCI saja sudah harus memiliki SIM. Di saat memasuki ambil SIM kan ada tes juga, walaupun hanya kecil, tapi di tiap-tiap daerah itu juga kita mendapat lagi-lagi Honda nih inspiratornya ya. Beberapa kali happy riding, dan kebetulan waktu di Tangerang juaranya HSFCI. Terus kemarin juga waktu di luar daerah juga juaranya HSFCI Jogja juga ya. Lagi, gitu. Jadi secara tidak langsung safety riding itu merupakan, boleh saya bilang ibaratnya nasi lah ya. Wah, makanan pokok ya. Wah. Naik motor. Gitu, makanya pada jago banget cornering ya. Kayaknya bukan itu. Kalau itu personal ini ya trailer ya. Personal, iya. Pokoknya hati-hati dah kalau masalah cornering ya kan, apalagi di kopdaran.
Gawat nih banyak. Iya, mau bahas ya kan off the record aja ya kalau yang begini ya. Ini banyak yang ketawa-ketawa, biasanya pelaku-pelakunya nih yang komen nih. Berat. Bukan. Kacau emang sih. Nah, tapi dari Om sendiri ya kan. Tadi ada pertanyaan nih tentang Citra Bikers nih dari HFCI Manado New. Nah, kali ini dia nggak bikin pertanyaan di situ ya. Dia nanya gini, mau tanya nih Pak Pres, apa kira-kira solusi dari Pengnas untuk menaikkan Citra Biker di masing-masing daerah? Wow, Citra Bikers di masing-masing daerah gimana tuh? Ya itu, tetap kita support ya. Segala macam kegiatan apapun yang masuk ke dalam agenda pengurus nasional, seperti di Manado tuh paling aktif mereka. Mereka dari mulai bersih-bersih lingkungan, mereka mengadakan sosial untuk membantu anak yatim, sampai dengan mereka mengadakan pertandingan media online PUBG ya. Itu. Oh iya PUBG. Tetap kita support apapun yang positif pasti kita support, dan nggak secara langsung itu menaikkan citra bikers di masyarakat umum. Ternyata bikers ini tidak kental dengan kebut-kebutan, bikers ini tidak kental dengan keangkuhan atau gimana itu. Nah itu ternyata mau nggak mau citra bikers akan terangkat dengan sendirinya dengan kegiatan positif yang mereka lakukan. Nah, ternyata simple ya, kayak gitu dong. Cuma kita nunjukin aja keseharian kita yang positif ya kan, gitu bakalan naik sendiri. Pokoknya jangan sampai kayak touring ugal-ugalan, apalagi udah safety riding ya Om, udah pasti yang kayak gitu udah dikurangin ya kan. Apalagi banyak nih, saya nemuin bikers juga pakai lampu ya kan, udah kayak pasar malam. Atas ada, dua, tengah ada ya kan, belakang ada gitu. Nih, tapi saya jarang ngeliat sih anak-anak, apalagi yang saya kan kenal banget nih sama anak-anak HSCI Jakarta, kalau touring tuh sopan santuy gitu. Kayaknya kalau perlu juga ke Bogor nih ntar kapan-kapan nih, soan nih. Siap. Nah Om, ada pertanyaan banyak juga nih yang mau nanya tentang hal ini nih Om. Silakan Om. Jaket. Terbentuk sampai dengan berjalannya di masa pengurusan nasional pertama yang dipimpin langsung sama Om Jum atau Bro Jum, itu kita mencari semacam identitas klub. Kalau kita bisa berjalan bersama dan bangga bersama menggunakannya, kenapa tidak? Akhirnya kita membuat jaket seragam atau jaket nasional. Jaket itu pertama kali di Jakarta, langsung disebarkan se-Jabodetabek dulu. Setelah itu permintaan masuk dari daerah-daerah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan permintaan antar pulau. Di situ ya. Oh, ceritanya cukup panjang juga ya. Step by step ya, intinya jaket nasionalnya, dan itu pasti peminatnya banyak lah ya, apalagi nasional kelasnya ya kan. Nah, wah udah nggak berasa nih, udah jam 8 kurang 7 menit. Kalau ngegibah enak ya. Nggak berasa ya kalau ngegibah ya kan. Emang the power of gibah gitu, waktu nggak berasa kayaknya. Nah, ada pertanyaan satu nih. Nah, ini agak mungkin ya, ini mewakili gue juga buat closing statement. Dari HSFCI Pacitan, nih Pacitan paling aktif nih tadi juga nih, komen dulu di bawah. Sampai ada yang katanya Black Pacitan, apa lagi ini Black Pacitan. Nah, dari HSFCI Pacitan nanya, Bang mau tanya untuk kedepannya HSFCI mau dibawa kemana? Wah sedap, kayak lagu ya. Jawaban saya nggak usah kemana-mana. Kita di Indonesia dulu, kita benahi ke dalam kita. Kalau kita di dalam sudah baik, kita bisa jadi teladan buat biker-bikers lain yang ada di sekitar kita. Baik melalui perbuatan kita secara di dunia sosial, kepedulian kita terhadap sekitar. Jangan sampai hari ini kita bermotor tapi kita tidak melihat bahwa banyak orang yang di luar sini juga tidak bisa naik motor. Lalu langkah Lalu setelah di dalam kita semakin guyup dan solid, barulah kita bisa berkarya keluar. Gitu. Wah cakep, ini the best nih kan, wow gila sih, gokil pokoknya. Ini adalah, ini asal lu kalian tahu ya Brat, ini adalah rekor
penonton nih, rekor penonton paling banyak nih. Dari tadi bertahan di atas 100 orang. Wah, luar biasa nih HSFCI ya kan. Indonesia. Mantap HSFCI. Mantap, bukan kaleng-kaleng dah pokoknya nih anak-anak HSFCI ya kan. Ditunggu nih Jamnasnya nih. Mana suaranya yang mau Jamnas nih? Yang pasti mau ulang tahunnya dulu tanggal 15. Oh iya, jangan lupa ada lombanya. Pak Sigit udah saya promoin ya Pak, silakan nanti ya kalau nggak dipromoin juga dari HSFCI saya angkat tangan ya Pak. Ya pokoknya, waduh, apalagi ntar kita ke mana Pasar Minggu ya, kalau nggak salah tuh ada foto Bang James sama Pak Sigit lagi salaman gitu. Saya ingat. Nah di situ tuh mulai, oh ini Bang James ya kan, tingginya jauh juga ya sama Pak Sigit ya. Wah besok gue dicari nih sama Pak Sigit. Aduh kacau. Iya aduh, mohon maaf Pak, ntar saya takutnya dikurangin gajinya ini. Aduh kacau. Oke, anak-anak HFC dari yang pakai aplikasi, dari yang foto, dari yang teka-teki komen, dari hits challenge, wah kita ngasih yang terbaik buat kalian. Dapetin hadiah-hadiahnya, apalagi HCID ya, HCID jangan sampai lupa, karena itu identitas kita sebagai anak komunitas Honda. Dan selalu ingat, tetap jaga protokol keamanan. Kopdar boleh, tapi tetap harus menaati yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita doakan sama-sama nih, nih penonton ya, sama-sama kita doakan seluruh penonton, seluruh anggota klub HSFCI, semoga Jamnasnya bisa lancar. Ini Kang Semi, si Morangkir, bukan ya? Aduh, harusnya suruh nyanyi juga tadi. Dan seru nih, kita mau ngundang, wah, nih karena kita suka hiburan ya kan, udah stres lah ya, gimana mana. Nanti Honda Community bakalan ngundang stand up komedian, wah, penasaran nggak tuh? Wah, makanya pantengin terus Honda Community. Kita punya konsep-konsep terbaru dalam terus bikin have fun semua anggota keluarga kita. Bener gak Om? Sekali lagi dong, itunya dong, tagline-nya Om, biar buat jadi penutupnya Om. Sebelumnya saya dan Bang James mengucapkan terima kasih untuk dulur-dulur HSFCI Kopdar internasional ini saya bilang ya, dan juga buat teman-teman yang hadir dan ikut nonton acara ini dari pengguna motor